A forecast is a prediction of what will occur in the future. Jadi saya barusan disodori topik juga. Oh, prediksi garis pantai. Wah, ini menarik ini. Sebentar. Saya share sekalian. Jadi ini saya share aja ya. Nggak apa-apa sih. Jangan di screenshot ya atau direkam ini. Ini udah share belum? Nah, ini contohnya aja. Jadi ini contoh saja ya. Jadi data-driven coastal quantification, a computational framework for analyzing time exposure photographic change to improve flood and erosion predictive model in the southern coastal bla 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 bla. Jadi apa? Itu pantai itu tiap ini mana pulang nih? Oke. Jadi pantai itu ya cukup menarik ya bagi beberapa orang. Mungkin kalau di saya nggak paham di Jakarta itu yang ada tanggul itu beneran ada apa enggak? Tolong konfirmasi. Itu ya itu kan sebetulnya bisa dilihat dari sini ya digital satelit dan itu kan coastal change data from both photographic and satellite source then will be utilized to enhance accuracy bla 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 erosion ya. Jadi kalau Jakarta saya nggak tahu itu erosi atau penurunan ini ya, penurunan. Tapi itu cukup menarik ya. Nah ini yang rencana mau dikerjakan oleh tim kami. Agak gaya dikit ya. Jadi rencana ya rencana. Jadi nanti dari data real pantai kemudian ditambah oleh apa image satelit. Nah, satelit itu lewatnya tiap 10 hari yang ini yang mau diteliti di Jawa Barat itu ya. Itu nanti dari situ bisa diketahui kira-kira itu pantainya berkurang atau bertambah gitu ya dan seterusnya. Mungkin bagi Anda ini nggak menarik gitu ya, tapi bagi sebagian, let's say bagian pembangunan atau apa ini cukup menarik gitu ya, cukup menarik. Contoh kasus itu PIK itu ya, PIK. Oke. Forecasting komponen, oh ya, saya lebih banyak ke time series. Jadi regresi juga oke, tapi time series juga oke. Kemudian eh, kemudian ada definisi existence of pattern. Jadi ada seasonal, trend, peak period. Nanti kita lihat ya. Kemudian short range, medium, sama long range. Long range ini contohnya ya. Yang sekarang apa yang terjadi? Isu apa yang terjadi akhir-akhir ini? Oplosan BBM. Oke, nggak tahu ya. Agak susah ya. Kita lihat contoh saja ya. Nah, ini. Kadang di peramalan itu ada semacam pola-pola tertentu. Jadi ada ya random movement, ada yang tren naik, kemudian ada yang nah ini C itu seasonal, yang B itu cycle, ini seasonal, cycle, kemudian ini campuran ya. Jadi seasonal kayak mungkin sekarang Indonesia itu musimnya banyak, jadi nggak bisa agak-agak sulit dimodelkan. Tapi satu yang kira-kira mudah dimodelkan itu musim Lebaran saat ini.
musim lebaran ya. Jadi kira-kira yang laku pas lebaran itu apa? Oh, banyak orang pengen beli apa gitu ya, gitu dan seterusnya. Nah, apakah ini data seperti ini ada? Ya, kalau dicari-cari adalah kita kita uh, tapi agak sulit ya, agak sulit. Sebentar. Nah, ini nggak bisa di pola ini ya. Mungkin orang beli beli baju baru ya. Ternyata dari tahun ini nggak ada tanda-tanda kenaikan. Saya share aja ya. Atau saya share full screen aja biar saya nggak sebentar. Display settingnya saya rubah dulu. Resolusinya saya rubah biar di tempat Anda nggak berantakan. Oke, saya ganti share full screen. Full screen. Oke. Ini ya, ini PDF-nya, kemudian ini tebakan saya Ramayana, tapi ternyata enggak. Jadi saya enggak hafal Lebaran itu. Ini kan bentar lagi Lebaran ya, tapi sahamnya masih nyungsep aja ya, nyungsep aja. Atau Matahari, Matahari Debt Store. Masih dibekukan Pak IHSG tadi siang. Wah, kok malah tahu? Nah, Matahari Debt Store. Ternyata Matahari agak-agak ada ini ya. Ini mau Lebaran, ya digoyang-goyang dikit ya. Gitu ya. Jadi, nah ini Matahari cukup menarik. Kemarin pas ada isu-isu sama Tokopedia, naik, turun, naik, turun, naik, turun, 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 turun. Kalau lihat dari cat petanya sih, nada-nadanya mau naik ya. Ini sudah berekod dari sini. Ini tinggal nunggu ini melebihi. Oh ini udah melebihi. Kayaknya mau naik ini. Kayaknya ya. Nah ini contoh yang sedang terjadi. Jadi ini matahari ini ya kemarin di bawah-bawah naik. Tapi kemungkinan minggu depan itu akan turun. Kenapa? Karena yang mau naik pastinya pengen untungnya terrealisir ya, atau ini udah tanda-tanda mau udah cukup lah, ini 1650 sekarang 1800, untung 200 dari 1600 lumayan lah, nggak lah cincai lah. Udah cukup lah gitu ya. Contoh yang lain itu penerbangan, kira-kira make sense nggak ya penerbangan, nyari yang ini SP500 ini contoh Jones. Nah ini polanya apa ini? Ada naik, ada pas naik, ada turun gitu ya. Kalau kita lihat bulanan, ya kalau bulanan sih kayaknya naik ya, cenderungnya naik terus ya. Tapi di dalam naik terus itu ada turunan, ada turunan, ada turunan ini ya. Ini tahun 22, 21 COVID ini ya. Ini 20, ini 98 ini ya, 98 Lehman Brothers, ini COVID, ini apa ini besok? Apakah mau turun juga sampai sini? Nah, ini bulanan ya, bulanan. Kalau weekly mungkin nah kayak gini. Weekly, daily beda lagi. Oke. Apakah ini seasonal? Saya nggak tahu. Tapi ada siklus katanya ya tiap 10 tahun, tapi ya kalau kita cek ya ini turun di 22, sekarang di 25, ini 22, 20, 12 tahun ya, enggak 10 sih, enggak 10. Gitu ya. Jadi sulit menemukan yang perfect kayak gini nih, sulit. Agak sulit. Oh, tadi mau ngecek Delta Airlines.
Delta Airlines. Ah, ini nih, Del. Ah, ini. Ini Mansur. Saya nggak terlalu paham penerbangan hubungannya sama Raya, enggak. Dia perusahaan Amerika gitu ya. Juli Agustus ini Desember, Friday, Februari ya, Juli ini COVID kayak gini kalau secara bulanannya seperti ini. Wah, kalau lihat bulanan ini kayaknya udah di bawah ini, Pak. Iya, atau Walmart. Walmart kira-kira ini enggak WMT ya. Aduh, gila. Nggak habis-habis ini Walmart naiknya. Kemarin COVID, wow, ini seperti itu. Jadi ini hanya boleh saya katakan hanya dicerita itu ya, hanya dicerita. Idealnya nggak ada, idealnya nggak ada. Wadah Pak, BBCA ya bisa lah. Jadi ini yang susah ya, susah. Kemudian tadi ada short, middle sama long range ya, long range. Itu let's say kalau Anda melihat Anda termasuk fansnya Tesla ya, ya pokoknya saya percaya jangka panjang akan naik terus. Nice, ya nggak apa-apa. Contoh realnya adalah ketika Sony itu memutuskan untuk hengkang dari Indonesia ya. Jadi cabut. Kenapa? Karena resikonya bertambah, kemudian gajinya tambah. Bagi karyawan itu seneng ya, bagi company itu bencana. Kenapa? Karena itu tahun sekian itu gajinya naiknya gila-gilaan di daerah Tangerang, Bekasi itu ya. Pas zamannya Gus Dur. Gus Dur. Anda udah lahir belum? Eh, bukan zamannya Gus Dur, zamannya Jokowi. Jokowi ya. Jokowi jadi ini gubernur gitu ya. Berarti baru Anda udah lahir itu. Itu gaji naiknya gila-gilaan. Gaji apa? UMR ya, UMR. Itu naiknya gila-gilaan. Jadi banyak company yang eksodus dari Jakarta. Nah, itu kenapa? Karena mereka long range. Wah, ini gila ya. Karyawan saya 5.000, naiknya 50% UMR. Wah, habis lah. Habis kita. Itu. Kemudian forecasting method. Kalau saya aliran time series, kemudian ada regression, ada kualitatif. Kualitatif ini yang orang katakan mungkin fundamental ya, atau judgment ya, atau expertise atau opinion to make forecast. Contoh kualitatif yang paling mudah adalah ya ini valuasi harga saham gitu ya, valuasi harga saham. Susah Pak ngitungnya, sekarang nggak susah, tanya Meta atau ChatGPT ya. Target harga saham di 2025. Nah,
Nah, saya ambil contoh saja. Saya ambil contoh. Anda bisa praktek sendiri-sendiri. Target harga wajar saham apa, mau BBCA atau BBRI atau apa ini ya. Search, tanya WhatsApp 5.600 menurut rekomendasi dari Ciptadana, kemudian yield 8%, BBRI dan seterusnya. Nah, itu. Oke. Kita lihat BBRI targetnya 5.800 di 2025. Sekarang harganya berapa? Harganya 3.600. Targetnya segini ya, jauh ya. Jauh di 5.600. Lumayan nih. Lumayan ya. Lumayan kalau nggak turun terus. Itu ya. Itu kualitatif, jadi expert judgment dan seterusnya. Contoh lagi, kalau Anda baca laporan analisis JP Morgan atau apa, itu banyak itu ya, banyak. Nah, itu yang kualitatif. Yang time series contohnya ini saya ini semua ini gimana? Ini aja. Ini time series itu paling mudah itu nanti di belakang ada yang namanya moving average. Moving average. Ini. Lihat deh. Enggak ganggu ya. Nah, ini moving average. Jadi selama harga ini di bawah moving average, tren turun akan berlangsung terus gitu ya. Nah, ini harga di bawah ini ya mau turun terus. Ini nembus, ya udah beli. Ternyata nggak jadi naik, turun terus. Turun terus ya. Nah, itu yang time series. Regresi nanti ada juga contohnya. Ya, ini yang kualitatif tadi sudah. Contoh sekarang yang bisa dilihat dari fundamental, kalau di itu apa, interest rate ya. Interest rate di Indonesia itu cenderung akan turun. Nah, kalau interest rate turun, yang diuntungkan, ada yang tahu yang diuntungkan dari turunnya interest rate? Bank itu ya, bank, leasing gitu ya. Kenapa diuntungkan? Karena kalau ekonomi baik-baik saja ya, kalau suku bunga pinjaman itu juga akan turun. Orang akan cenderung konsumtif ya. Entah beli mobil, beli motor, konsumtif ya. Nah, itu contoh ya, bahwa pinjam ke bank. Itu akan inilah kayak jungkat-jungkit gitu ya. Nah, kita hanya akan membahas time series. Jadi moving average sama exponential smoothing. Moving average itu simpel sekali. Jadi MAN sama dengan sigma I sampai N DI per N. Jadi jumlahan dari harga pada periode N dibagi N. Jadi cuma rata-rata dibagi N. Jumlah dibagi N. Sejumlah N data dibagi N. Contohnya, kemudian MA ini gunanya untuk apa? To dampen or to smooth out the random increase and decrease of the forecast. Jadi kita lihat ya. Ini saya
merubah yang biru saja. Saya gedeinnya dari mana ini? Ini ya. Saya ganti putih ya biar kelihatan. Kemudian saya tebelkan. Inputnya saya turunkan jadi kita kalau lihat harga ini membingungkan ya seperti ini. Ini nggak bisa. Jadi apalagi itu candlestick, apalagi ini holo candle, apalagi diganti lagi pakai yang Beacon IC. Apalagi ini, apalagi yang Renko. Wah, nggak karuan ya, nggak karuan. Ini malah mending ya, kayak candi gitu ya. Kemudian kaki, ini kaki. Iya, nggak boleh, masih gratis. Ini gimana? Nah, kaki, kemudian udahlah candlestick saja ya, candle aja. Nah ini lihat-lihat harga kayak gini Anda bisa bingung. Tapi kalau dengan moving average kita tahu ini ya, kecenderungannya turun, naik, turun, gini ya. Jadi zigzagnya ini bisa kita abaikan. Semakin kecil nilai MA itu semakin baik. Ini yang MA yang hijau ini, yang hijau, nggak bisa lihat yang 100 sama 200. Jadi lebih tenang ini ya. Jadi ini mau naik, ini naik gitu ya. Santai gitu ya. Yang hijau sama merah. Ini 100 sama 200. Nah, ini sebetulnya kalau dari moving average yang 100 sama 200 ini alert ya, alert secara technical analysis. Nah, ini juga bisa kita tarik gitu ya, trend line. Ini udah sampai bottom belum? Kayaknya, wah ini masuk mau ngejar sampai 3100 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi to smooth out. Oke, contoh perhitungannya saya kira tidak ada yang sulit. Jadi ini, contohnya ini 3 hari ya. Moving average 3 hari berarti jumlahan ini dibagi 3. Ini dibagi 3. Kalau pakai 5 dibagi 5. Last 5 months of demand data. Jadi seberapa N last data ya. N last data. Mau pakai 5. Contoh, nah ini ini kalau pakai 3, jadi di sini itu rata-rata dari ini 3 data sebelumnya rata-rata. Ada pertanyaan? Suara saya masuk kan? Jangan-jangan nggak masuk. Ada yang kasih testimoni suara Pak. saya masuk nggak? Masuk Pak. Oke. Coba. Ada pertanyaan? Jadi semakin pendek moving average-nya, semakin sensitif. Lah kalau nggak sensitif buat apa Pak?
Lah, masing-masing orang punya periode ini sendiri-sendiri ya. Kalau investor gede itu biasanya EMA 100 sama 200 ini jadi patokannya, jadi patokan. Jadi patokan, jadi SP 500 ini jadi patokan. Ini dia nggak bisa, kenapa ini? Oh nggak mau, ya kan ya, kalau turun-turun terus bisa akan ngejar ke dua trade war ya. Kacau itu kalau ada hubungannya. Oke. Oke, semudah itu. Ini kemudian ada paradigma lagi, weighted moving average. Sebetulnya contoh saya salah pakai pakai trading view itu nggak terlalu ini ya. Saya pindah ya, pindah tapi saya stop dulu, stop presenting. Ini connect nggak ini? Ini nggak connect malah ini. Oke, saya pakai sebentar, saya share dulu, share seluruh layar. Itu tadi moving average saya pakai emas saja yang menarik ini, emas. Emas sekarang baru menarik, kenapa? Karena banyak ketidakpastian sekarang ya, daily ya. Ini perak, sorry, perak. XAG, XAU USD. Sudah sampai 3.000 hari ini ya. Hari ini 3.000. Yang punya emas, ya berbahagialah Anda yang punya emas. Ini daily ya, daily. Kenapa kok naik terus? Karena uncertainty. Emas itu suka uncertainty, ketidakpastian. Ketidakpastiannya apa sekarang? Banyak. Perang, ya minimal di Ukraine, kemudian Korea juga kayaknya agak-agak hangat gitu ya. Kemudian Houthi apa itu kemarin. Ya kayak gitulah. Semakin banyak perang, harga semakin naik. Wah, gitu ya Pak. Iya, berarti saya berdoa aja banyak perang. Ya, ya silakan. Kenapa? Saya punya emas banyak ini. Ini kalau data dari tahun 2000-an ya, ini sekarang tertinggi ya. Kayaknya emas tertinggi sepanjang sejarah ini ya, 3.000 ini. 3.000 US dollar per troy ounce. Hari ini sudah di atas 3.014. Nah, saya pengen menjelaskan apa yang namanya moving average di indikator moving average trend.
Mau berapa? 3 ya tadi ya. 3 itu tapi nanti sensitif banget ya. Sensitif banget. Nah ini cuma di sini. Cuma di sini. 5 deh. 5. Oh masih di situ. Atau 50. 50. Agak lumayan nanti. Nah ini. Ini. Mau naik terus Pak. Wah. Enak ini. Enak. Kok tiba-tiba ngantuk ya jam segini. Bentar ya. Ya, ya. Kita simpan dulu. Di ini. Tiba-tiba ngantuk ya. Ada yang nggak ngantuk. Jadi semakin panjang periodenya, semakin dia smooth. Jadi yang spiky kayak gini itu bisa abaikan lah. Ini naik terus lah. Ini kayaknya masih naik gitu ya. Anything, anything ya, anything. Nah, ini sama-sama 50 ya. Tadi 50 ya. Sekarang saya tambahi sama-sama 50, moving average 50. Oh ini ternyata smoothed. Nah, yang simple aja deh. Simple itu yang putih. Ah ini putih. Nah ini yang smoothed ternyata. Ini saya ganti dulu karena belum diterangin. Ini yang eksponensial. Eksponensial. Jadi sama-sama periodenya 50. Ini ya. Kelakuannya beda. Kenapa? Karena ada filosofi kalau pakai rata-rata biasa, ini ya, rata-rata biasa hasilnya seperti ini. Padahal harga sekarang itu lebih penting daripada 10 hari sebelumnya kan. Jadi semakin ke sini harganya akan semakin lebih penting. Semakin baru semakin lebih penting, ya kan? Ya, masuk data hari ini sama 1 tahun yang lalu, ininya sama ya, jangan 1 tahun lah. Ini MA 50 di daily, berarti 50 hari trading sebelumnya dengan hari sekarang sama-sama pentingnya. Ya enggak lah, yang sekian hari dari sekarang itu lebih penting, makanya dia lebih cepat naik ya, eksponensial. Eksponensial. Yang WM, kalau saya ganti ini juga bisa pakai WZ, linear WZ. Dia akan jangan ini, gini aja ya. Trend moving average WZ, jangan orange, kuning ya, kuning. Jadi sama-sama 50, kelakuannya berbeda ya. Gimana nih, ngantuk banget udah dari tadi pagi. Oke, jadi ini yang WMA, weighted moving average. Jadi filosofinya bahwa more closely, more recent fluctuation itu semakin penting datanya. Datanya semakin penting. Maka WMA ini sigma I 1 sampai N, WI, DI. Intinya bahwa nanti WI yang lebih dekat itu bobotnya lebih banyak. Contohnya ini. Kalau tadi, ini kan tanpa ini ya, tanpa bobot. Sekarang itu diboboti yang paling baru itu setengah,
sebelumnya 0,33, sebelumnya lagi 3 hari yang lalu 0,17. Jadi dia akan lebih sensitif. Nah ini lebih sensitif ya dibandingkan yang moving average yang biasa, yang nggak ada pembobotan. Mana tiba-tiba ngantuk ini. Nah, atau eksponensial. Jadi kalau linear weighted-nya saya nggak paham itu berapa porsinya. Harusnya eksponensial itu lebih cepat, tapi kenyataannya di sini eksponensial lebih lambat ya. Ini kan eksponensial. Nah, ini lebih lambat dari linear weighted. Atau pada kasus tertentu dia lebih sensitif, enggak juga. Tetap lebih sensitif yang linear weighted. Nah, ini linear weighted-nya lebih sensitif. Gitu. Ada pertanyaan? Habis lebaran semoga ini. Gimana nih, ngantuk banget. Biar nggak ngantuk gimana? Tidur ya. Oke, ada centang-centung apa itu? Nggak tahu. Oh, saya kira ada yang nanya di sini. Pak, maaf izin bertanya. Maaf? Gimana? Tadi kan Bapak udah jelasin tuh ada moving average sama WMA, terus ada exponential smoothing juga. Nah, kira-kira itu ada karakteristik atau kapan kita perlu pakai di antara tiga itu, atau gimana cara kita nentuinnya nanti kalau misalnya di data kita gitu loh, Pak? Saya tanya balik. Anda mau jadi investor atau jadi trader? Malah bingung toh. Malah saya. Oh, ini saya tanya kok gantian ditanya gitu ya. Jadi beda. Masing-masing orang punya privilege masing-masing ya. Contoh ini saya ini ya. SP 500 sekarang tambah gila ya. Krisis itu tahun berapa ya? Krisis itu tahun 2018, kemudian kemarin ada COVID ini ya, ada COVID biasanya pakai 100 ini ya, 100 sama 150 kalau ada yang 200 gitu ya. Tapi tidak ini SMMI smoothed ini nggak cocok ini. Saya kasih contoh ya. Yang moving average biasa mana? Simple lah ini, simple ya. Simple SMA. Oke. Mana nggak kelihatan? Line 9 biasanya 100. Ada yang pakai 100, ada yang pakai 200. Stylenya jangan biru, putih, ini ya. Nah, Anda mau jadi investor, pakailah moving average yang gede pada daily ya, pada daily ini. Kalau Anda jadi investor, biasanya kalau harga menembus moving average 100, biasanya dilepas ya, dilepas. Oh, dilepas naik lagi ya, sudah beli lagi gitu ya. Ini contohnya, ini ngelepasnya di sini.
lepasnya di sini. Lah kalau gitu saya beli lagi di sini, ya nggak apa-apa, kan naik lagi tuh, naik lagi ya. Lepas naik, naik. Nah, ini kalau Anda jadi investor pakai 100 ini sudah selamat dari 25 Februari ini Anda sudah lepas semuanya. Seberapa dalam nggak tahu. Seberapa dalam nggak tahu. Kita lihat pas krisis itu COVID itu jangan pakai SP500 ya. JKSE ada nggak di sini? JCI namanya apa JKSE itu? Jakarta namanya apa? Islamic Index aja deh. Anything lah. Nyari-nyari JKSE nggak ketemu-ketemu ya. Nah, biasanya kita lihat ya. Kita lihat. Itu suka-suka yang ini ya, suka-suka yang pakai. Ada yang pakai 100, ada yang 200 ini ya. Ini contoh di 2008. Anda udah lahir belum ya? Ada yang ngasih contoh ini. Ini kalau Anda pakai emas 100, Anda harus sudah lepas di sini. Lepas di sini. Lo kan sayang Pak naik. Ya nggak apa-apa. Naik beli lagi ya, beli lagi. Ini krisis besar di tahun 2008 Lehman Brothers. Jadi Anda selamat di sini daripada melongo di bawah ya. Daripada melongo di bawah. Lah ini nembus lagi Pak, ya udah beli gitu ya. Beli di sini. Turun lah kalau ini tembus ya cuma dapat dikit tapi kan nggak loss ya, nggak loss berkepanjangan itu. Kemudian contoh lagi di 98 datanya nggak ada, 98 nggak ada ya, 98. Tapi ini indeks syariah ya, indeks syariah. Nah ini contoh kacau ini nggak bagus ini. Contohnya mungkin 200 ya, 200. Nah ini tetap nggak bagus ini datanya. Nah ini syariah baru nggak bagus. Sama semua syariah nggak bagus semua nggak bagus sekarang. Beberapa sih ada yang tetap oke gitu ya. Itu kalau mau jangka panjang, kalau jangka pendek pakai daily dan 200 ya babak belur ya. Kenapa? Karena di sini ini bisa sell banyak ya, atau buy di sini banyak gitu ya. Jadi pemakaiannya tergantung Anda mau jadi apa. Kemudian eh, coba besok pengumuman SNBP. Wah, ini jam 3 nanti yes. Itu ya. Jadi tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Semua ada tempatnya masing-masing. Kalau mau cepet ya MA-nya kecil, periodenya kecil 1 jam gitu ya. 1 jam gitu ya. Kayak gini. Jadi beda cara-cara ininya. Kira-kira cukup menjawab tidak? Oke, sepertinya cukup, Pak. Kalau lebih teknis ke kapan beli atau jual itu beda lagi. Beda lagi. Cara paling gampang ya, ayo ya nggak usah ya nanti kita teori saja nanti kita bypass pakai AI saja, pakai neural network atau apa gitu ya, yang nanti jadi tugas.
Nah, ini forecasting at Goodyear Tire and Rubber Company. Ini sekarang cukup menarik ya, masalah perkaretan itu Indonesia ya. Harga karet sedang tidak baik-baik saja. Saya tidak mengatakan gelap, tapi sedang ya kalau boleh dikatakan dimainkan ya. Karet, saya nggak tahu namanya. Saya juga nggak ini. Karet, kemudian nikel, kenapa kok katanya buat bahan ini baterai listrik, tapi kok harganya nggak karuan ya. Oh, sekarang ganti LFP Pak, litium, ya, dan seterusnya. Sekarang bisnis sedang nggak karuan ya, nggak karuan. Tapi ini contoh yang bagus, saham terpilih kripto gila-gilaan, saham naik gila-gilaan. Kenapa? Karena dia bla 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 bla. Kenyataannya apa? Turun gila-gilaan. Jadi nah, ini time series analysis itu ya. Ini menarik. Nah, ini yang pengen saya sampaikan juga, exponential smoothing. Exponential smoothing. Ini tidak ada di sini. Jadi exponential smoothing nggak ada. Jadi ini saya minta break 15 menit ya. Ngantuk banget. 15 menit nanti Anda mau ngapain gitu. Kira-kira lebih 35 saya break lagi ya. Supaya menarik sih sebetulnya ya nanti aja habis break saya kasih ini sesuatu yang ya nanti untuk intro aja setelah meet ya, nanti kita akan jalan. Oh ya, untuk meet nanti saya mungkin sampai networking saja ya, supaya kelihatan kok materinya banyak banget gitu. Gitu ya. Jadi materi saya kejar di depan, tapi meet-nya cuma sampai networking. Nanti yang setelah meet itu yang setelah networking, forecasting, kemudian non-linear programming, kemudian apalagi itu setelah meet. Nanti kita setelah meet membicarakan project gitu ya, project yang dekat-dekat ke sini ya, Oke, saya break dulu ya, 15 menit. 15 menit berarti kira-kira 35-40-an ya. Oke. Silahkan kalau Anda mau break juga. Fadrin, kira-kira kamu butuh data ya, data ini enggak gas radon itu kira-kira butuh enggak yang Butuh Pak. lokal? Kalau yang Jepang udah dapat? Belum dapat Pak. Oh belum. Yang dapat cuma Jogja aja Pak. Oh, Jogja. Indonesia dulu. Indonesia. Indonesia. Tahun berapa? 2023 Pak. Kalau tak mintakan yang Jogja dari 2019 kira-kira ini enggak ya? Nanti sama magnetik gitu. Cuma sayangnya jadi radon sama magnetik ini katanya itu berpengaruh juga ke gempa itu. Berpengaruh juga Pak. Oh iya Pak. Bisa masuk Pak, bimbingan Pak. Ya nanti lah. Kalau butuh itu nanti buat suratnya tak mintakan datanya nanti. Suratnya di minta ke BMKG karena enggak di publik itu datanya. Oh, nggak dipublish ya? Oh, iya, enggak di publik. Bisa kemarin ngobrol-ngobrol sama orang BMKG yang menangani pergempaan itu, yaitu kalau di Jogja ada 2 sumur, satu sumur magnetik, satu sumur radon. Itu menarik itu. Dari 2018
18 atau 19. Cuma nanti uji datanya nggak bisa karena ya nggak pernah ada gempa. Kacau juga ini. Ya nanti lah. Ya. Oke, biar, siap. Biar nggak ngantuk. Ngantuk banget ini. Exponential smoothing bedanya sama moving average apa? Cuma modelnya saja. Kalau tadi pakai MA, sekarang F ya, F, exponential smoothing. Exponential smoothing kok pakainya F ya, nggak apa-apa sih, nggak apa. Jadi benar. Jadi ini gampang sekali, pakai Excel pun langsung jadi, yaitu FT plus 1 sama dengan prediksi di FT plus 1 sama dengan alpha DT plus 1 min alpha FT. Jadi forecast for the next period, DT actual demand in present period, FT previously determined forecast for the present period, alpha within atau pembobotan. Gimana nih ngantuknya nggak berkurang? Aduh. Nice. Alpha itu antara 0 sampai 1 ya. 1. Contoh kalau pakai 0,2, FT plus satunya sama dengan 0,2, harga sekarang ditambah 0,8 forecast untuk hari ini atau forecast sebelumnya ya. Jadi kita mau memforecast besok, berarti forecast hari ini, harga hari ini. Itu. Kalau di trading view ada radon nggak ya? Ntar, penasaran. Nggak ada ya radon, gas radon, karena ini adanya stock fund futures sampai option, nggak ada ini. Jadi gampang sekali. Dan ini akurasinya bagus ya, Cuma masalahnya kita harus trial error alfanya, Jadi ini contohnya. Beda alfa, beda hasil. Jadi contohnya Januari, Februari sampai Desember. Januari belum keluar, kita mau memforecast. Kalau pakai alfa 0,3, hasilnya 51. Kalau pakai alfa 0,5, hasilnya 53. Gitu. Jadi beda alfa, beda hasil. Kemudian kalau dari chart itu kalau kayak gitu kejadiannya kok prediksinya terlewat Pak, tertinggal ya. Di peramalan bahwa prediksi tertinggal itu biasa. Kalau enggak itu namanya bukan peramalan, tapi udah pasti gitu ya. Udah pasti. Oh ya, saya ini lagi bahwa peramalan paling simpel adalah dengan menggunakan data sebelumnya. Jadi ini cuma di shift 1 itu sudah jadi peramalan ya, Nah, exponential smoothing meskipun sederhana, rumusnya cuma kayak gini ya, FT plus 1 sama dengan mana tadi? Alfa-alfanya. Mana tadi? Ini. FT plus 1 sama dengan alfa DT plus 1 min alfa FT. Ini sederhana sekali, tetapi ini sudah setara dengan ARIMA sekian, saya lupa itu. ARIMA. Jadi model yang lebih kompleks ini sudah setara ARIMA. Yang dari matematika kalau ada yang tahu silahkan. Saya agak lupa itu. ARIMA yang PG-nya berapa?
Dan ini hasilnya cukup akurat dan ini cukup bisa di-comparable dengan neural network ya. Mungkin kalah tetapi tidak jauh, bisa menang. Nah, terus sekarang kalau alfanya beda, errornya beda, Pak. Nah, ini yang mau saya demokan sedikit. Gimana ini, hilang ngantuknya, nggak hilang. Nah, ini alfanya sekian, alfanya sekian ini ya. Ini kenapa mas saya geser ini gimana ini? Oh, saya ngekliknya di single ini loh. Waduh, berat ini, berat. Ukuran error itu ada yang namanya mean square error. Jadi, nah ini di sini ya, saya harus naik. Nah ini. Jadi ini salesnya, ini ini terlepas bulan apa, let's say 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Pokoknya ini ada sales ya, ada sales. Kemudian ini next apa forecast-nya itu pakai periode sebelumnya. Yang ini. Alfanya, nah ini alfanya dihitung. Mean square error-nya itu adalah K8 ini dikurangi ini dikuadratkan. Mean square error. Begitu. Lah ini yang nanti pakai solver ya, Yang ini pakai 0,8. Pakai 0,8. Mean square error-nya 7.800 sekian. Kalau saya ganti 0,6. Tadi 7.000 berapa? Ini saya hide saja ya, saya hide biar kelihatan. Hide. Iya. Oh, belum nyampe. Hide. Iya. 0,6 sekian, 0,8 berubah enggak tadi? Nah, semakin gede. Kalau 0,4 mendekati ini. Paling kecil di alfanya 0,46. Ini pakai solver. Nah, lihat pakai solver. Data, solver, by changing variable berarti alfanya ini K5 ya, K5. Subject to constant bahwa alfanya antara 0 sampai 1. Solve. Sudah selesai. Objektifnya adalah L35 atau jumlah dari mean square error. Meminimize itu. Oh, sederhana sekali. Lebih mudah daripada sebelumnya. Gitu ya. Saya praktek di sini cancel. Apakah hasilnya sama? Solver. Set objektifnya N35. N35 by changing K, bukan K tetapi M, by changing variabel di ini ya. Oke, subject to-nya berarti saya delete ini, delete, add ini lebih kecil sama dengan 1, add ini sama dengan oke, ketemunya
Mohon maaf Pak, suaranya tidak keluar di tempat saya Pak. Error mic-nya nggak mau. Ukuran error, ya udah banyak. Tadi udah lama tadi. Ukuran error itu ada macam-macam. Nah ini ya. Kita mulai dari sini. Forecast accuracy, ukurannya banyak. Ini dikenalkan dengan mean absolute deviation. Jadi sigma dari harga asli dikurangi, sama aja ini bolak-balik. Kenapa? Karena ada absolutnya dibagi n gitu ya. Kenapa harus pakai absolut? Kalau tidak pakai absolut, errornya besar. Nah, saya ini pinnya. Pin. Pakai ini. Size-nya agak gede. Nah, ini contohnya. Prediksinya di tengah ini ya. Harganya gini, kayak sinus atau apa gini ya. Ini kan ini positif, negatif, positif. Kalau Anda hanya pakai E sama dengan DT minus FT sigma ini ya bagi N. Kalau pas di sini positif, negatif, positif, negatif ya, positif, negatif, positif, negatif, positif. Kalau dijumlahkan ini, kalau Anda beruntung hasilnya adalah 0. Ya tidak, 0. Jadi akurasi Anda jadi tidak nonsen lah. Kenapa? Karena iya itu. Jadi makanya dipakai absolut, di sini dikasih absolut supaya tidak 0 ya. Tuh. Kemudian error itu yang paling simple, jadi error itu selisihnya. Nah, selisih ini kalau dijumlah, kalau Anda beruntung bisa 0 ini. 0 ya, karena positif, negatif. Nah, supaya enggak ini di absolut. Cara lain daripada absolut pakai error kuadrat. Error kuadrat. Dijumlahkan, jadi positif semua. Kemudian, wah kalau error kuadrat nanti jadi gede banget. Ya, minnya lah, minnya. Jangan square error, tetapi rata-ratanya gitu ya, rata-ratanya. Dan seterusnya. Jadi, MAPD ini percentage. Jadi supaya tahu kita itu berapa persen salahnya gitu ya. Kalau errornya aja 20% artinya apa? Deviasinya terlalu besar. Tapi 8% mungkin ya masih inilah, masih oke, itu 8,1. Apalagi 4,9 pakai linear trend. Sekali lagi data di keuangan sangat sulit untuk mencari yang ini ya. Ambil contoh aja sekarang.
Ini juga rontok juga ya hari ini ya. Rontok juga BBCA ini. Berapa nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Ini regresi tapi bukan linear. Polinomial ya. Lengkung lu mana? Mana ya? Ini aku lah. Lu kok nggak turun begitulah ini. Lain lebih paruh ya, hampir separuh. Gimana ini? Kumulatif error sigma et. Nah ini tadi kalau plus minus absolut bisa rata-rata error MSE mean square error eh, juga X bar Y bar tapi regresi itu yang linear nggak masalah. Jarang harga kayak gini. Enggak kayak gini.
korelasi. Aduh. Waduh, putus-putus. Minta udah ini kayaknya. Nyari alasan aja. Masih putus-putus? Nah. Masih, Pak. Apa udahan aja? Ntar lah ini ya. Jadi suku bunga naik, inflasi juga naik. Tapi ada juga kalau suku bunga naik, biasanya pasar saham akan turun. Jadi ada yang positif, ada yang negatif, gitu ya. Yang negatif. Atau ada yang namanya coefficient of determination. It is computed by simply squaring the value of R, of relasi ya, korelasi. Ini R. R square. Jadi apa gunanya R square itu? Biasanya untuk menjelaskan relasi antara variabel dalam linear regression. Lah kalau ini nggak linear gimana? Ya setidaknya hasilnya itu bisa dijelaskan oleh model gitu ya, model. Kemudian sudah ini yang tadi multiple regression, Excel, udah summary, udah selesai. Udah aja ya, suaranya putus-putus. Oke, mau kasih tugas enggak? Nah, ini aja ya, terus putus minta sudah. Ini ada apa kok pada rontok? Ya udah kuliahnya ini ya. Minggu depan masih ada kuliah lagi enggak? Ya udah, minggu depan aja kalau ada tugas ya, biar pantas-pantas ada tugas gitu. Nanti habis meet isinya tugas terus. Saya nggak enak kalau mau ngasih tugas banyak-banyak sekarang. Nanti habis meet kan kita akan project based, jadi ada ini. Setidaknya Anda sudah tidak urunan gitu ya, saya cek sebentar deh. Si master. Oke. Wah, iya ya ditolak ya. Yang ini ditolak. Ternyata ditolak ini yang apa? Robot tradingnya. Ya udah nanti saya biayai deh. Ini ya Fabian ditolak ini. Ngajukan 10 enggak sih? Ini yang diterima yang ini. Oke, revisinya apa ini? Revisinya enggak ada revisi. Ada revisi yang ini kesesuaian RAB perlu spesifik penulisan tidak terdapat data observasi. Oke. Wah ini yang project nggak dibiayai ya, nanti antara urunan 50-an ribu ya, nggak apa-apa ya.
50-70 gitu. Atau kalau ini ya saya biayai nanti gimana lah, proyeknya ini ditolak ngajukannya 10, nggak ada keterangan, oke nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ini saya malah tahu kalau proposalnya ditolak, tapi ya enggak apa-apa. Disetujuinya berapa ini? Udah ada 15. Oke, gitu. Presensi, oke. Muat ulang.